Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Istimewa Hanifah dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang anak berbakat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan anak berbakat yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Hartini Nara, MSI. Teman-teman tahu nggak sih kalau anak berbakat itu termasuk salah satu anak berkebutuhan khusus loh? Kenapa bisa? Singkatnya, karena anak yang dikatakan berbakat membutuhkan layanan pendidikan khusus yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan perlunya pendidikan khusus bagi anak berbakat, yaitu pada pasal 5 ayat 4 yang berbunyi, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menyatakan bahwa perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh anak berbakat membuat mereka harus mendapat pendidikan yang berbeda dari anak lainnya. Lalu, siapakah anak berbakat itu? Dalam video ini, saya akan menerangkan 4 materi tentang keberbakatan, yaitu materi tentang pengertian anak berbakat, karakteristik dan klasifikasi anak berbakat, faktor penyebab anak berbakat, dan layanan pendidikan untuk anak berbakat. Materi yang pertama ada pengertian anak berbakat. Menurut Depdiknas pada tahun 2003, anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan keterikatan pada tugas yang tergolong baik. Yang kedua ada menurut Kirk and Gallagher. Gifted adalah mereka yang memiliki intelijensi di atas 130, dan talented adalah mereka yang memiliki keunggulan di bidang khusus seperti musik, melukis, olahraga, seni, kepemimpinan, dan lain-lain. Yang ketiga ada menurut Renzulli. Anak-anak berkemampuan unggul dan berbakat khusus adalah mereka yang memiliki kemampuan mengembangkan sifat-sifat gabungan tersebut dan menerapkannya terhadap bidang yang bernilai potensi dari prestasi manusia. Menurut Renzulli, keberbakatan mencakup 3 dimensi yang saling berkaitan yang disebut dengan trig ring conception, yaitu ada high potential ability atau kecerdasan di atas rata-rata atau bisa juga disebut dengan kecerdasan tinggi. Yang kedua ada kreativitas tinggi. Kreativitas merupakan suatu ungkapan atau upaya mengungkapkan atau berusaha untuk menciptakan sesuatu dengan fantasi. Yang ketiga ada task commitment atau penyelesaian tugas-tugas. Meningkatkan diri terhadap tugas-tugas yang dimiliki atau yang dapat memiliki komitmen yang tinggi. Materi yang kedua ada karakteristik dan klasifikasi anak berbakat. Yang pertama ada karakteristik. Karakteristik anak berbakat dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik kognitif, karakteristik afektif atau perasaan dan emosi, dan karakteristik sosial. Yang pertama karakteristik kognitif. Karakteristik kognitifnya terdiri dari membutuhkan informasi yang lebih banyak, daya ingatnya istimewa, minat dan rasa ingin tahunya kuat, tingkat perkembangannya tinggi, kapasitas yang tinggi dalam melihat hubungan yang tak lazim dan berbeda dengan menggunakan metafor dan analog, ide-idenya orisinil, intensitas khusus, dan terarah. Yang kedua ada karakteristik afektif atau perasaan dan emosi. Kepekaan khusus terhadap perasaan orang lain, rasa humor yang tinggi dan tajam, kesadaran diri tinggi disertai dengan perasaan berbeda, idealisme dan rasa adil tampak pada usia dini, harapan yang tinggi akan diri sendiri dan orang lain atau ingin sempurna. Ketiga ada karakteristik sosial. Yang pertama ada termotivasi oleh kebutuhan untuk aktualisasi diri, kapasitas lanjutan, kognitif dan afektif dalam mengkonseptualisasikan dan memecahkan masalah masyarakat, kepemimpinan, keterlibatan dengan kebutuhan masyarakat seperti kebenaran, keadilan, dan keindahan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada klasifikasi anak berbakat. Klasifikasi anak berbakat dibagi menjadi 3, yaitu pertama jenius, dapat menciptakan sesuatu yang memiliki nilai tinggi, IQ-nya berkisar 140-200. Yang kedua ada gifted, IQ-nya berkisar 125-140, dan memiliki bakat yang menonjol seperti bakat seni, olahraga, atau bakat dalam memimpin. Yang ketiga ada superior, IQ-nya berkisar 110-125, sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi.
Setelah mengetahui pengertian, karakteristik, dan klasifikasi anak berbakat, adapun faktor penyebab anak berbakat. Faktor penyebab anak berbakat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya, yang pertama ada genetik. Seorang anak memiliki keberbakatan disebabkan oleh sekumpulan gen yang diwariskan oleh orang tua kepada sang anak. Faktor internal yang kedua ada faktor biologis. Faktor biologis yaitu faktor gizi dan neurologi. Faktanya, kekurangan nutrisi dan gangguan neurologi pada masa kecil dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari faktor eksternal diri. Faktor-faktor eksternal dari luar diri anak berbakat dapat mempengaruhi penyesuaian diri meliputi perlakuan lingkungan sosial, konflik dalam interaksi sosial, hubungan sosial, dan aktivitas sosial. Yang kedua ada faktor keluarga. Peran keluarga dapat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengembangan potensi anak-anak berbakat. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Saat anak telah terdeteksi sebagai anak berbakat, lingkungan akan menaruh perhatian yang berbeda, pujian, harapan yang teramat tinggi, tekanan sosial, bahkan perundungan, dan tentunya hal ini dapat mempengaruhi keberbakatan seorang anak. Materi yang keempat atau materi yang terakhir ada layanan pendidikan untuk anak berbakat. Layanan pendidikan untuk anak berbakat, yang pertama ada kelas khusus. Siswa yang diidentifikasi memiliki keberbakatan dimasukkan ke dalam kelas khusus dengan para peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. Yang kedua ada program akselerasi. Program akselerasi adalah memindahkan murid secepat mungkin sesuai dengan kemajuan belajar dan kemampuan yang dimiliki individu belajar atau disebut dengan lompat kelas. Sekian materi tentang anak berbakat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.